Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa UNSIL. Pada video kali ini kami akan menjelaskan beberapa hal yang sangat amat penting dan mendasar mengenai perkuliahan. Karena tidak dapat kita pungkiri bahwa kuliah itu merupakan salah satu hal yang sangat amat penting bagi kita, terutama untuk generasi-generasi muda atau para siswa-siswa yang mungkin baru saja lulus dari sekolah menengah atas atau akan segera lulus dari sekolah menengah atas. Selain untuk siswa, pada kesempatan kali ini juga kami akan menjelaskan beberapa hal yang harus diketahui terutama oleh orang tua siswa yang mungkin ingin menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi namun masih ragu, masih takut karena beberapa hal atau banyak sekali simpang siur yang membuat orang tua itu kurang termotivasi gitu untuk menyekolahkan anaknya. Baik, langsung saja kita dengarkan penjelasan-penjelasan dari teman-teman mahasiswa UNSIL. Melihat perkembangan zaman, kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki keterampilan sangat diperlukan, khususnya atas inovasi yang dikeluarkan oleh generasi muda untuk kelangsungan hidup manusia di masa yang akan datang. Maka dari itu, pendidikan sangat penting untuk membentuk generasi penerus bangsa sebagai generasi yang memberikan dampak positif nyata untuk perubahan di sekitarnya. Dari sektor pendidikan tinggi, menurut yang disampaikan oleh mantan Kemenristek Muhammad Nasir, hanya 34,58% warga Indonesia yang melanjutkan pendidikan tinggi, sedangkan sisanya yaitu 65% memutuskan tidak melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Ini berarti kesadaran masyarakat atas pendidikan tinggi masih belum disadari secara maksimal. Banyak dampak yang akan berubah jika masyarakat dari usia 18 sampai 24 tahun melanjutkan pendidikan tinggi di antara lain. Yang pertama, pendidikan tinggi meningkatkan keterampilan dan pola pikir. Berbeda dengan pendidikan dasar dari SD, SMP, dan SMA, di perguruan tinggi mahasiswa dilatih dan dididik untuk berpikir kritis, tapi persoalan dengan didasari pemikiran ilmiah. Kemampuan berpikir kritis ini sangat dibutuhkan di masyarakat untuk membantu mengatasi persoalan yang ada di sekitarnya dan lebih luas lagi dalam persoalan negara. Yang kedua yaitu pendidikan tinggi sudah menjadi standar pendidikan utama, di mana di dunia pekerjaan yang sekarang itu jenjang S1 menjadi standar dasar dalam kualifikasi pekerjaan. Ini membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh dunia kerja adalah orang-orang yang memiliki keterampilan dan juga spesialisasi di bidang tertentu, yaitu seperti dokter, hakim, pelayaran, dan sebagainya. Dan makin tinggi jenjang pendidikan, maka makin besar pula peluang yang didapatkan untuk mendapatkan pekerjaan impian. Yang ketiga yaitu pendidikan tinggi memberikan fasilitas untuk menambah koneksi dan relasi. Nah, nilai tambah lain dari pendidikan tinggi adalah sebagai fasilitator untuk menambah koneksi dengan berbagai orang dari berbagai lini yang bervariasi untuk membantu dalam pencapaian target. Jadi setelah menyelesaikan pendidikan tinggi, koneksi ini bisa membantu untuk mengembangkan usaha dan menjadi jalan untuk karir yang lebih baik. Yang keempat yaitu pendidikan tinggi dapat menaikkan derajat orang tua serta orang-orang sekitar. Sudah dijelaskan bahwa pendidikan tinggi dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi orang banyak, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak serta dapat membanggakan kedua orang tua dan orang-orang sekitarnya, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Masalahnya saat ini adalah dilihat dari motivasi generasi muda yang ingin melanjutkan kuliah itu sedikit dan juga biaya yang harus dikeluarkan selama perkuliahan itu membebani perekonomian keluarga. Demi mendukung meningkatkan jumlah penduduk yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, ada beberapa program pemerintah yang mempermudah untuk melanjutkan pendidikan tinggi, antara lain adalah 1. FKIP kuliah atau Kartu Indonesia Pintar dan Bidik. Program bantuan dana sekolah untuk siswa atau mahasiswa yang memiliki potensi akademik yang baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Nah, manfaat dari Kartu Indonesia Pintar dan Bidik Misi ini salah satunya yaitu dibebaskan biaya perkuliahan per semester dan juga memiliki uang saku khusus untuk mahasiswa
program berikutnya yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk mempermudah masyarakat atau siswa-siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, yaitu bantuan berupa keringanan biaya UKT. Nah, sebelumnya mungkin ada sebagian teman-teman yang masih belum mengetahui apa itu UKT. UKT itu adalah uang kuliah tunggal yang diberlakukan selama setiap semester gitu, setiap semester. Dan UKT ini tuh setiap mahasiswa itu memiliki pembayaran yang berbeda-beda. Jadi untuk teman-teman jangan sampai merasa takut gitu, takut karena biayanya takut mahal, atau misalnya mendengar tetangga ada yang bilang biayanya tuh fantastis gitu. Tidak usah takut karena memang setiap mahasiswa ini diberikan UKT yang berbeda-beda, tergantung dari kemampuan orang tua dan juga tergantung dari berapa tanggungan biaya yang harus dan tergantung dari tanggungan biaya yang harus dibayarkan oleh orang tua. Seperti itu. Apalagi di masa pandemi ini, Kementerian Pendidikan dan Budaya telah memberikan kebijakan untuk meringankan beban para orang tua yang seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali orang tua yang resign dari pekerjaan, yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena adanya pandemi ini. LPDP merupakan singkatan dari Layanan Pengelola Dana Pendidikan. LPDP ini merupakan program pemerintah yang memberikan fasilitas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti S2 dan S3, dan akan dibiayai oleh LPDP baik yang di dalam maupun di luar negeri. Yang selanjutnya yaitu ada beasiswa yang berasal dari sektor swasta. Jadi kepada teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah ataupun berkuliah, jangan khawatir karena sekarang pihak swasta sudah ikut berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan. Salah satunya yaitu yang menyediakan beasiswa antara lain ada Bajenas, ada Bank Indonesia, dan juga ada sektor-sektor yang lainnya. Jadi jangan khawatir untuk bisa kuliah. Baik, itulah mungkin ya kawan-kawan semua mengenai materi bagaimana sih pentingnya perkuliahan gitu ya, karena tadi disebutkan bahwasanya kawan-kawan masih banyak kawan-kawan yang memang belum punya motivasi ya dalam ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi. Maka kesimpulannya kasus ini tuh terjadi karena memang kawan-kawan kebanyakan kurangnya motivasi, karena kurangnya motivasi itu diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai apa saja sih sebenarnya ketika kita kuliah itu benefit apa yang bakal kita dapatkan. Nah mungkin sekian ya yang bisa saya simpulkan dari materi yang kawan-kawan saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya.